Apakah semua saham yang akan membagi dividen itu otomatis menjadi layak untuk kita beli atau seperti apa, Mas? Ya, balik lagi kita harus mereview dari kinerja mereka sendiri ya. Pertama dari kenaikan laba yang konsisten kita tahu kita bisa lihat dari indikator EPS yang stabil kenaikannya dari tahun ke tahun. Terus juga Mhm. dari kita tahu bisa historical seperti perbankan yang saat ini rata-rata sekitar 50% dividend payout ratio-nya itu juga bisa dipertimbangkan, dan yang paling penting adalah untuk memaksimalkan dividen yield yang nantinya akan kita peroleh, yaitu timing pada saat dimana kita masuk di harga berapa, karena dividen yield itu akan berpengaruh dari harga sendiri. Nah, di mana untuk mendapatkan the best entry point untuk masuk dan agar memaksimalkan dividen yield-nya itu biasanya kita menunggu saat harga sedang terkoreksi dalam. Seperti itu. Di mana kita tahu kinerjanya solid tapi harganya sedang turun, nah itu kita mulai layak untuk akumulasi untuk saham tersebut seperti itu. Nah, itu cara mengukurnya gimana tuh, Pas, untuk mengukur dividen yield-nya sendiri? Oke, kalau dividen yield, kalau dari rumusnya sendiri kan kita tahu dari EPS, laba bersih per lembar saham dibagi dengan harga saham terakhir ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi dividen yield-nya berapa. Nah, untuk saat ini memang kalau saat ini untuk saham-saham blue chip pun yang boleh dibilang yang masuk di daftar indeks di dividen 20 sendiri, memang usahanya saat ini masih low, harganya masih cukup rendah. Jadi memang boleh untuk investor yang horizon jangka panjang sudah boleh untuk mengakumulasi. Jika terjadi koreksi itu kesempatan untuk nambah beli, karena potensi kedepannya pun juga masih akan tumbuh seiring dengan kinerja positif. Jadi memang di situ kita menunggu timing koreksi itu untuk lebih memaksimalkan dividen nanti yang kita dapat sih. Iya, jadi harus tahu momentumnya kapan nih benar-benar pas supaya bisa memaksimalkan dividen yield tadi ya. Tapi kan masalahnya biasanya ada Ya. yang kita sebut dengan dividen trap nih ya, Mas Dimas mungkin bisa jelasin sedikit soal dividen trap dan gimana sih caranya supaya kita tuh nggak terjebak nih di dividen trap itu. Biasanya kan habis naik tinggi, kemudian harganya langsung anjlok gitu ya. Atau bahkan sebelum bagi dividen tuh biasanya orang-orang pada lepas dulu gitu. Ini gimana caranya, strateginya Mas Dimas? Oke, dividen itu dibagikan berdasarkan hasil dari RPS, biasanya Mm-mm. 1 bulan setelah RPS dilaksanakan. Nah, biasanya harga baru akan terjadi atraktif ya pergerakan, di mana biasanya investor sudah mengetahui nih jumlah dividen yang akan dibayarkan berapa, mereka melihat dulu nih harga terakhir nih posisinya gimana nih, apakah rendah? Kalau masih rendah biasanya akan terjadi akumulasi dan tarikan oleh para investor, pelaku pasar. Nah, ini yang membuat harga naik. Nah, biasanya para pelaku pasar harus tahu kapan tanggal KUM. Nah, biasanya di sini kalau Hmm. teman-teman atau investor tidak tahu tanggal KUM, itu biasanya nanti kejebak pada saat nanti X date. Di mana kita tahu X date itu akan terjadi penurunan harga. Nah, penurunan harga ini sebenarnya bukan dikarenakan panik selling atau enggak, tapi lebih karena kita tahu komponen dividen dari neraca itu kan dibayarkan untuk pemegang saham. Berarti kan dia keluar dari komponen cash di neraca perusahaan, otomatis kan akan terjadi penyesuaian di harga di pasar, judgement. Nah, itu yang akhirnya membuat terjadi trap, boleh dibilang agak jebakan dan terjadi penurunan tersebut. Jadi sebenarnya investor bisa manfaatkan kalau yang memang mengincar dividen, sebaiknya untuk horizon jangka panjang tidak perlu khawatir dengan penurunan terjadi, justru untuk kesempatan untuk bisa nambah koleksi lagi, karena kan kita nggak hanya dapat dari dividen tapi juga dari capital gain yang akan kita peroleh untuk depan. Nah, tapi kalau investor yang untuk trader yang Mm-mm. memanfaatkan untuk Jangka momentum pendek, pergerakan ya. harga menjelang saat tanggal KUM, itu bisa dimanfaatkan biasanya 1 sampai 2 minggu sebelum KUM date, itu biasanya akan terjadi apresiasi pergerakan harga di saham tersebut. Oh, jadi kita bisa dua kali ya Mas ya, kalau ada yang mau memanfaatkan capital gain bisa mulai dikoleksi dari 2 minggu sebelum tanggal cum date-nya gitu kan, tapi begitu udah masuk ke X date-nya karena udah dapat dividennya juga lepas gitu ya, itu bisa jadi strategi yang menarik juga nih untuk trader kalau mau mengincar capital gain-nya termasuk juga dividennya gitu ya Mas kurang lebih? Ya, kalau untuk trader sebaiknya lepas pada saat tanggal KUM, jangan Oh, tanggal oke. exit. Biasanya kalau exit nanti akan terjadi open gap, gap down ya, di mana akan terjadi penyesuaian harga di market. Nah, ini yang biasanya kalau yang trader biasanya mereka akan lepas di KUM date seperti itu. Bicara sektoral nih kan ini sudah ada beberapa saham atau emiten yang akan melakukan pembagian dividen. Misalnya dari perbankan BCA, pertambangan ada ITM, kemudian dari agro misalnya ada Sinarmas dan lain-lain gitu ya. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi akan bagikan dividen. Tapi secara sektoral benar nggak sih katanya kalau tambang nih yang rajin atau loyal bagi dividen yieldnya besar gitu ya. Kemudian kalau yang lainnya consumer misalnya agak kecil. Itu
ngelihatnya dari mana nih Mas sebetulnya? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita cermati dari pertambangan sendiri ya, kalau teman-teman yang mengincar dividen sebenarnya, lebih menarik kalau kalau saat ini sih yang sudah terjadi tuh capital gain yang terjadi. Kenapa? Karena apresiasi kenaikan harga yang Mhm. terjadi di bulan September yang lalu itu sudah cukup tinggi, bahkan melebihi dari dividen yield yang diperoleh. Nah, karena Mhm. kenaikan dari harga komoditas membuat akhirnya investor mengapresiasi dari kenaikan harga, saham tersebut. Nah, kalau sektor-sektor sendiri kita balik lagi kalau yang rajin memegang dividen itu balik lagi dari saham-saham BUMN ya, di mana kita tahu, rasio, pembayaran dividen ke negara tuh juga cukup besar, sekitar 40-50%. Nah, di mana dana dividen tersebut untuk, pembiayaan APBN dan itu pasti juga cukup menarik bisa diperhatikan para investor. Terus untuk perusahaan-perusahaan lain, kalau yang kita lihat yang besar-besar kayak Astra, terus juga ada Mhm. kayak misalnya, Pegas, terus juga dari Mhm. Telkom, itu pun juga menarik. Jadi memang, kita fokus ke saham-saham yang lebih big cap aja ya, itu ada di daftar di IDX, Dividen 20 itu bisa dicermati investor yang rajin perusahaan yang rajin membagikan dividen. Oke, kalau BUMN tadi satu persatu kita bahas, kalau BUMN sendiri, lebih spesifik lagi mungkin BUMN sektor mana nih? Karena, pasti kan selain mengincar dividennya kita juga harus lihat fundamentalnya gitu ya. Misalnya BUMN konstruksi banyak yang bilang kalau untuk, jangka panjang fundamentalnya masih kurang bagus nih karena hutangnya terlalu besar dan lain sebagainya. BUMN yang mana sih sebetulnya yang layak kita koleksi di samping juga dividennya cukup besar? Ya, oke. Untuk saham BUMN sendiri, balik lagi kita pasti ke perbankan ya, di mana, Mhm. bank-bank, BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN pun itu juga cukup menarik untuk dibagikan dividen. Kenapa? Karena dividen, payout ratio pun juga rata-rata sekitar 50% dari, laba yang dibagikan, setiap tahun, laba yang dihasilkan setiap tahun ya. Ini juga menarik untuk diperhatikan para investor, apalagi saat ini pun, secara valuasi kalau kita forecast itu 1 tahun ke depan, harga saat ini pun masih cukup rendah. Seperti BRI secara valuasi masih ada sekitar 5.100, terus juga Bank Mandiri di sekitar 8.000, BNI sekitar 9.000, itu juga sebenarnya masih cukup under value dengan sekarang di mana kita tahu biasanya mereka akan bagian dividen, biasanya setelah kuartal 1 ya, itu baru dibagikan. Nah, saat ini mumpung harga rendah kita bisa, boleh dibilang kita mulai koleksi layak untuk dikoleksi untuk investor yang jangka panjang dan kedepannya kita baru mungkin nanti di sekitar kuartal 1 tahun depan baru akan menikmati dividen yang dibagikan. Untuk sektor Oke. lain mungkin bisa berdagang Telkom, terus juga dari, Pegas atau Jasa Marga pun juga mereka rajin bagian dividen. Nah, kalau sektor konstruksi sendiri memang, terkendala ini ya, laporan keuangannya hutangnya masih cukup gede. Nah, itu yang boleh dibilang masih menjadi khawatir oleh para investor pasar. Jadi memang kalau secara, dividen masih kurang menarik untuk sektor konstruksi. Oke, nah ini mungkin juga berkaitan dengan daya beli begitu ya dan lain sebagainya. Tapi kan ini PPKM sudah mulai diperlonggar nih Mas Dimas, katanya akan, memutarkan lagi roda perekonomian dan daya belinya diharapkan pulih lagi. Prospeknya sektor consumer gimana? Dan nanti pasti kan berkaitan juga dengan earnings-nya dan akhirnya ke dividennya. Seperti apa sebetulnya Mas Dimas melihatnya? Ya. Oke, kalau kita lihat result dari perasaan, consumer retail ya, terutama yang retail pun juga sudah mulai membaik, di mana kita tahu, di kuartal 4 ini pemerintah sudah melonggarkan, untuk kedepannya kita optimisme seperti misalnya saham seperti Era, Aces, terus Mhm. juga Indofood, seiring dengan membaiknya, konsumsi masyarakat, daya beli yang sudah mulai aktif kembali untuk belanja dan perusahaan pun juga akhirnya banyak ekspansi. Dan itu juga pasti akan mendongkrak, kinerja dan perform, laporan kinerja mereka ke depan. Dan ini, untuk saat ini pun harga-harga saham tersebut juga sebenarnya masih cukup murah, masih under value kalau kita forecast untuk 12 bulan ke depan. Jadi memang saat ini, kesempatan untuk akumulasi terus. Kenapa? Karena harganya masih murah dan bisa untuk, ke depannya masih akan terus tumbuh ya, stabil ke depannya seperti itu.